Denny lebih milih hidup di sini. Berarti kamu nggak bisa selamanya milikin dia. Kalau gue nggak bisa milikin Denny, lo nggak bakalan dapet cintanya Denny. Kurang ajar. Ajar. Hei. Asal kalian tahu ya, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa memiliki Denny. Karena Denny akan selalu menjadi milik saya. Saya harus kembali sama Mita. Saya yakin Mita masih mencintai saya. Silakan saudara menandatangani surat pernyataan ini. Makasih Pak ya. Oke, Pak. Anda bebas sekarang, Ma. Sayang. Apa sayang? Sayang. Tapi Mama masih takut, Nanda. Yona masih berkeliaran di luar sana. Dia pasti akan terus berusaha untuk menghancurkan keluarga kita. Ma, Mama nggak usah khawatir, Ma. Sekarang ada saya, Ma. Saya akan ngelindungi kalian semua, Ma. Sekarang kita pulang ya, Ma, yuk. Ku tersanjung. Ma, kalau Bobo biar pindah aja ke kamar misalnya. Nanti dulu Preti, Mama masih kangen. Nah, berarti biar saja. Pasti ini Yona. Hei, Preti. Kamu berani-berani lapor polisi ya? Hei, kamu pikir dengan kamu lapor polisi, kamu akan bisa lolos dari saya? Yona, ini saya Nanda. Saya sudah keluar dari penjara sekarang. Dan mulai sekarang, kamu tidak akan bisa mengganggu keluarga saya lagi. Tikus kecil ya? Kamu sudah bebas dari penjara, iya? Hei, kamu pikir dengan kebebasan kamu itu saya takut? Tidak. Dengar baik-baik ya. Saya akan kembali untuk menghancurkan keluarga kamu semuanya. Dengar? Halo? Halo? Yona bilang apa? Yona bilang dia akan tetap menghancurkan keluarga kita. Indra nggak ada. Indra nggak ada, maksud Mama? Mama rasa dia kabur, Erwin. Mama udah cari-cari kemana-mana, nggak ada dia. Mama yakin? Iya. Masa Mama bohong sama kamu? Kamu nggak percaya sama Mama? Ayo dong, Erwin. Kamu jangan diem aja. Cari dong dia. Mama sih. Mama tahu nggak? Ini semuanya gara-gara Mama. Mama selama ini terlalu memaksakan keinginan Mama sama Indra. Ma, Indra tuh masih kecil, Ma.
Dia nggak ngerti semuanya. Dia malahan nggak tahu kenapa Mama sangat membenci Indah mamanya. Kamu kenapa sih nyalain Mama terus? Sekarang kamu cari dan nanti udah keburu jauh dia kaburnya. Ya udah, biar Erwin yang cari Indra, Ma. Enggak, Mama ikut. Mama mau buktikan bahwa Mama juga sayang sama cucu Mama. Enggak, ayo. Mau apa kamu kemari, Den? Erwin, saya mau tanya, di mana sekarang Kak Indah tinggal? Ini anak masih saja nyari-nyari kakak kamu ke sini. Kakak kamu sudah tidak ada lagi di sini. Kalau kamu mau cari kakak kamu, cari aja sana sendiri. Indah memang beberapa waktu yang lalu tinggal bersama-sama dengan kami. Erwin, kamu... Tapi tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba dia menghilang. Menghilang? Kalau Kak Indah sampai menghilang, pasti ada sebabnya. Kamu mau tahu sebabnya? Kakak kamu itu sudah punya suami, tapi masih saja mengganggu anak saya. Kalau kamu mau jelas, tanya saja sama keluarga Dokter Hari. Mama benci banget sama dia tuh. Udah lah, Ma. Udah, cukup. Kita tidak usah membahas ini lebih jauh lagi. Mendingan sekarang kita cari Indra. Ayo, Ma. Bebe sudah bujuk Bapak untuk pulang. Tapi kenapa pergi lagi? Ini pasti gara-gara Mama, ya kan? Femas, Mama sayang sama Bapak kamu. Jadi gak mungkin kalau penyebab Bapak kamu pergi adalah Mama. Tapi kenapa Papa betah lagi tinggal di sini? Kenapa Papa nggak mencintai lagi sama Mama seperti yang dulu? Pasti gara-gara Mama kan yang marah-marah sama Papa. Maafkan Mama, Femas, maafkan Mama. Mama gak yakin kalau Mama gak yakin Mama penyebab perginya Papa kamu. Pokoknya Femas nggak mau sekolah, nggak mau makan, nggak mau mandi sebelum Mama dapetin Papa lagi. Femas, 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 buka pintunya sayang. Mama jangan begitu sama Mama. Mama gak bisa kalau kamu gituin. Mama dulu yang buat Femas sedih. Femas nggak mau ditinggal sama Papa. Ini semua gara-gara Mama kan? Femas, buka pintunya sayang. Femas, buka pintunya sayang. Femas, buka pintunya. Kemana kamu, Indah? Kamu nggak perlu tahu kemana saya mau pergi. Indah, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Hei! Anita, sudah berapa kali saya bilang, jangan ganggu saya dan Indah lagi. Jim, Indah harus tahu semua kebenaran itu. Kebenaran? Kebenaran apa? Kalau Jimmy sedang memperalat kamu, agar dia bisa mendapatkan seluruh uang kamu kembali, Indah. Indah, jangan percaya kata-kata perempuan ini. Indah, kamu harus percaya pada saya. Kalau selama ini saya berbuat jahat pada kamu, itu karena saya sedang diperalat oleh Jimmy. Dasar perempuan ular. Saya dan Indah akan pergi jauh. Dan kamu tidak akan bisa mengganggu lagi. Ayo, Indah. Apa-apa nih? Indah dan Jamie mau pergi kemana? Mereka mau pergi jauh. Saya tidak tahu mereka mau kemana. Awas! Pak, kejar, Pak. Surya! Surya! Suster. Iya, Pak. Di mana istri saya, Suster? Bu Indah. Justru Bu Indah yang telah mendonorkan darahnya untuk Bapak sehingga nyawa Pak Bobi bisa diselamatkan. Indah. Indah telah selamatkan nyawa saya. Iya. Lalu, di mana sekarang istri saya, Suster? Waktu Bapak masih kritis, Bu Indah masih menunggu di luar.
Tapi saya juga nggak tahu setelah mendonorkan darahnya kok tiba-tiba Bu Indah menghilang. Saya tinggal dulu ya, Pak ya. Kamu telah menyelamatkan nyawa saya, Indah. Saya sangat berhutang nyawa sama kamu. Ya Allah, di mana Kak Indah sekarang berada? Jangan biarkan orang-orang menyakiti Kak Indah. Ya Allah, berikanlah saya jalan untuk bisa menemukan Kak Indah. Dan berikan saya kekuatan untuk bisa membalas orang-orang yang telah menyakiti Kak Indah. Ku tersanjung. Indah, kamu tunggu dulu di sini. Saya beli tiket dulu. Iya, jangan lama-lama ya. Iya. Mas, makasih ya. Mau ke Jogja. Indah. Ikut saya! Ikut turun! Akhirnya Preti bisa mewujudkan keinginan Papa. Kita bisa kembali lagi ke rumah ini. Tapi Mama masih takut Yona akan berusaha untuk merebut rumah ini lagi, Preti. Yona tidak bisa menghilangkan perasaan dendamnya pada keluarga kita. Preti juga sebenarnya takut kalau nanti Yona masih akan berbuat nekat terhadap Nesa. Preti, Yona sekarang udah jadi buronan polisi. Dia nggak akan mungkin lagi mengganggu kehidupan keluarga kita. Kecuali kalau dia ingin tangkap polisi. Tidak akan ada ampun lagi buat kamu, Preti. Kamu dan semua keluarga kamu akan menyusul papa kamu ke liang kubur. Baru dendam saya lepas. Sebentar ya, Bu. Iya. Bobby. Suster, ambil saya ke sana, Sus. Situ cepet ya, Sus. Mia, kamu menangis karena melihat kondisi saya seperti ini. Saya menangis karena bahagia, Bob. Karena bisa bertemu kamu lagi. Suster, tinggalkan saya sebentar ya. Maafkan
saya selama ini ya, Bob. Enggak, sayang. Kamu nggak pernah salah. Justru saya minta maaf sama kamu. Mia, saya mendapat musibah seperti ini. Mungkin ada bagusnya. Iya. Sehingga saya bisa ketemu kamu di sini. Tapi kenapa kamu tidak pernah berusaha untuk menghubungi saya, Bob? Apa Mita menghalangi kamu? Saya nggak ngerti kenapa Mita begitu benci sama saya. Padahal apa yang saya lakuin semuanya untuk melindungi Mita dari si anak brengsek itu yang bernama Denny, mantan suaminya. Enggak, Bob. Mita merasa kamu lebih memilih Indah daripada saya. Jadi, kamu masih berhubungan dengan Indah, Bob? Iya. Hubungan saya sama Indah hanya sebatas silaturahmi saja. Itu semua saya lakukan agar saya dapat menemukan Dandi. Ternyata kamu masih memikirkan anak dengan hubungan kamu dengan Indah. Kamu jangan salah sangka dengan Indah. Justru Mita sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Bob, saya mau minta tolong sama kamu. Apa sayang? Saya dan Mita mau memperebutkan rumah kami kembali yang sekarang ditinggal oleh pacarnya Andre, Bob. Dengar sayang, kalau mutiara saya yang minta tolong sama saya pasti akan lakuin. Terima kasih ya, Bob. Buka pintunya. Mana Denny? Denny, saya pikir kamu yang membujuk dia untuk pergi dari sini. Jangan pura-pura ya. Lo pasti sembunyiin Denny di sini. Iya kan? Siapa yang ngizinin kamu masuk rumah saya? Gua gak peduli. Tria! Tria! Denny! Denny! Denny, pergi kamu! Pergi! Kamu masih nyambungin Denny di sini kan? Ini kamar anak saya, mending kamu keluar! Kalau ini kamar anak kamu, kenapa kamu kuncin dia di dalam kamar? Mau apa? Mau nyari Bapak bebas? Pasti gara-gara tante kan Bapak menghilang. Kalau nggak kenapa Bapak menghilang dan meninggalkan Femas? Femas, udah mendingan kamu masuk aja ya sayang ya. Biar urusan tante ini urusan mama ya. Puas kamu sekarang? Jangan-jangan ini sandiwara kamu karena kamu mau ngumpetin Denny. Kalau Denny udah sama gue, ngapain gue berurusan lagi sama lo? Gue harus cari Denny. Pasti dia lagi nyariin Mita. Mita? Siapa Mita? Oh, jadi selama ini lo belum tahu Mita itu siapa? Mita itu mantan istrinya Denny. Dan mereka udah punya anak yang namanya Abel. Antika. Lo terlalu naif ya buat jadi istrinya Denny. Pantes mamanya Abel membenci Femas. Kalau sampai Denny tahu Abel anaknya Mita, pasti Denny akan kembali ke Mita. Dan pasti Denny akan meninggalkan saya dan Femas. Saya harus menjaga rahasia ini. Ku tersanjung. Mita! Mana Denny? Lepasin. Gue gak akan lepasin tangan lo sebelum lo balikin Denny sama gue. Lu tuh gak ada puasnya banget ya. Jelas-jelas sekarang lu lagi dapat karma gara-gara perbuatan lu masih kayak gini lagi. Karma? Tria, gue tuh tahu semuanya.
Gue tahu bayi yang dikandung sama lo tuh bukan bayinya Denny, bayinya Abbas kan? Lo jangan so tau ya. Lo pikir cuma lo doang yang bisa ngasih anak buat Denny? Oke, sekarang gini. Kalau emang benar itu bayi yang lo kandung itu anaknya Denny, kenapa Denny bisa tega ninggalin lo? Mungkin itu cuma rayuan lo aja kali. Kasih ya? Atau ini cuma permainannya Denny? Permainan Denny? Iya. Denny ninggalin lo waktu lo lagi hamil kan? Sama kayak gue. Denny ninggalin gue tanpa ngasih kabar dan dia ngelempar tanggung jawabnya sama orang lain. Tria, kalau lo mikir gue mau ngerebut Denny dari lo, lupain, lo salah banget. Gue gak mau hidup gue hancur cuma gara-gara seorang Denny. Kalau cuma buat masalah ngerebut rumah, Mita juga bisa, Mah. Kenapa sih Mama sampai segitu nggak percaya sama Mita sampai Mama harus nyuruh orang yang udah selama bertahun-tahun nggak peduli sama kita? Mita, tapi kamu ingat, itu Bobby itu papa kamu, nak. Ya tapi Mama juga nggak pernah kasih tahu sama Mita kan Bobby itu papa kandung Mita atau bukan? Mita! Cuman gara-gara orang itu, Mama mau nampar Mita, anak Mama sendiri. Mita, dia pernah mau menolong kita. Dan Mama tidak mau dianggap orang yang tidak berterima kasih. Mah, jangan gara-gara kita pernah utang budi sama dia jadi bisa gampang masuk ke dalam kehidupan kita lagi. Nggak bisa, Mah. Mama harus ingat semua laki-laki tuh brengsek. Mita, Mama yang minta dia kembali, nak. Bukan Bobby. Mama mengingkari kepercayaan Mita. Mama juga tidak bisa mengingkari hati Mama, nak. Mama masih mencintai papa kamu, Bobby. Udah terserah Mama. Tapi Mama jangan pernah nyalain Mita. Kalau Mama sakit lagi hati Mama gara-gara laki-laki itu. Mita. Mita. Mama. Maafin Mita, Ma. Aduh, bentar ya, Ma. Aduh, Ma. Aku mau lihat dokter dulu, Ma. Aduh, bentar ya, Ma. Terima kasih atas bantuan Anda semua terhadap Mama. Mita, Papa ingin kita bisa berkumpul kembali bersama Dandi. Dandi? Dandi anak Papa yang sudah lama menghilang. Tapi ternyata sampai sekarang dia masih hidup. Walaupun Mama ingin kembali lagi sama Papa, bukan berarti Papa bisa mencampuri kehidupan Mita lagi, Pak. Mita, Papa ingin supaya kehidupan kamu tidak dirusak lagi oleh mantan suami kamu yang brengsek itu. Itu bukan urusan Papa. Ma, Mita pergi dulu ya, Ma ya. Nanti Mita akan cari suster buat bawa Mama lagi ke kamar, ya. Mita. Ternyata si anak laki-laki brengsek itu masih merusak pikiran Mita. Kalau sampai dia menyakiti hati Mita, saya janji Mia,
saya akan bunuh laki-laki itu. Saya akan bunuh laki-laki itu. Mbak, Mas, Mbak, Mita, Mita, tadi saya bermimpi kamu kembali kepada saya. Ya nggak mungkin lah, Den. Saya udah nggak mungkin balik lagi sama kamu. Mita, selama ini kamu selalu menghindar dari saya. Karena kamu mengingkari perasaan kamu yang mungkin masih mencintai saya. Kamu kira saya perempuan murahan apa yang selalu mau ngobrol cinta saya sama laki-laki playboy kayak kamu? Mita, saya nggak mungkin minta kamu kembali kalau saya nggak benar-benar mencintai kamu. Mita, saya juga masih punya harga diri. Harga diri, Den. Denny, saya tuh kenal kamu banget. Kamu kan suka banget kan ngambilin perempuan kalau kamu tinggalin mereka, sama seperti waktu kamu ninggalin saya waktu saya hamil. Mita, itu semua karena papa kamu. Jadi kalau emang kamu ngaku kamu udah dewasa, ya, kamu nggak akan mungkin deh kamu nyala-nyalain orang. Kamu nggak mungkin yang kamu berbuat semua kebohongan itu. Kebohongan? Mita, bagaimana lagi saya harus meyakinkan kamu? Jadi mendingan kamu jauh-jauh deh dari saya. Kita udah nggak punya apa-apa lagi. Mita, saya udah kehilangan papa saya, mama saya, dan juga kakak saya. Saya nggak mau kehilangan kamu. Denny, itu bukan masalah saya. Saya nggak mau tahu tentang masalah itu. Tapi mungkin saya masih ada perasaan sama kamu sih. Tapi perasaan muak. Mita! Ku tersanjung. Aduh, Yem, enak bener Yem, kasurnya empuk begini. Gak nyangka ya Yem, kamu tuh sekarang jadi orang kaya. Ya ini semua juga kan berkat kerja keras, Tante. Iya, kenapa nggak dari dulu aja kamu tuh jadi orang kayanya? Gara-gara Abbas. Abbas itu terlalu rakus sih, Tante. Dia tuh sebenarnya pengen menguasai harta Mas Agung itu untuk diri dia sendiri. Iya, si Abbas tuh emang jahat, rakus. Kalau masuk kamar orang tuh ketuk dulu dong. Enak aja masuk dengan sembarangan. Ini rumah saya, jadi saya berhak menempati kamar ini. Kamu tuh jangan seenaknya aja ya bicara ya. Hari ini hari kesenangannya Agung sama Iem. Jadi kamu jangan mengganggu. Jangan seneng dulu ya, Yem. Saya yakin Mas Agung juga akan muak melihat kamu. Sekarang kamu boleh meremehkan saya. Tapi kamu lihat nanti setelah Mas Agung menikmati pesta. Paling kamu yang akan diperlakukan seperti babu sama Mas Agung. Jadi mulai sekarang kamu jangan lagi ganggu Agung sama Iem. Jangan kurang ajar. Ayo keluar. Ayo kamu keluar. Ayo keluar. Mah, jangan lupa oleh-oleh Singapurnya ya. Salam buat Hari ya, Mah. Dah. Gimana? Hah? Kata Mama, kesehatan Hari sekarang sudah membaik. Bagus. Mudah-mudahan dia segera dapat melupakan si indah sialan itu. Denny, mau apa kamu kesini? Katakan di mana Kak Indah? Oh, lepaskan! Lepaskan! Tidak ada Indah di sini. Dia kabur. Dia minggat. Kita semua tidak ada yang tahu. Gak mungkin. Saya tahu kakak saya. Kak Indah gak mungkin pergi kalau nggak diusir. Jangan ngomong sembarangan ya. Asal tahu saja. Indah pergi karena diceraikan sama Dokter Hari. Karena dia selingkuh sama Erwin. Jelas?
Awas ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama Kak Indah, kalian akan saya habisi. Pergi dari sini! Om nggak apa-apa, Om. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya yang akan menghabisi dia. Agungnya udah datang. Ayo, Gung. Itu Iyamnya udah nunggu, Gung. Ayo masuk ke kamar juga. Mas, jangan dengerin perempuan gila ini. Enak aja kamu bicara gila-gila sembarangan kamu ya. Asal kamu tahu, ini hanya pernikahan pura-pura untuk menyelamatkan mamanya Mas Agung. Tapi mamanya Mas Agung sekarang udah meninggal. Dan Iyam udah gak dibutuhkan lagi di sini. Sembarangan kamu bicara ya. Saya tahu Agung ini orang terkenal di masyarakat sini. Jadi apa kamu mau kalau Agung diketahui punya anak dari seorang pembantu yang namanya Iyam? Jawab, Gung. Ayo jawab. Jangan berani-berani kamu ngancam Mas Agung. Mas. Poppy, saya cuma bicara sebentar sama Iyam. Mas, stop. Kamu nggak boleh ke situ. Itu urusan suami istri. Tahu? Mas baru pulang ya? Iyam, saya mau... Mas, Iyam punya sesuatu deh buat Mas. Sini deh. Mas Agung, ini ada minuman ramuannya dari kampungnya Tante Wuri. Mas jangan takut gitu dong, tenang aja. Iyam nggak mungkin jahatin Mas. Minum ya Mas ya. Ini cuma buat bikin Mas sehat. Katanya sih bisa ngilangin stres dan capek-capek. Iyam, saya mau bicara dulu. Tapi diminum dulu. Tunggu dulu ya. Mas nggak menghargai Iyam. Habisin, Mas. Lagi dong, Mas. Makasih, Mas. Iyam, Ya. saya mohon pengertian kamu. Terus terang, saya belum terbiasa dengan suasana seperti ini. Kalau kamu menginginkan suasana seperti ini, jangan terburu-buru, Iyam. Karena Poppy juga belum terbiasa. Jadi saya mohon kamu cantik, ya. Kamu cantik sekali, ya. Preti dan keluarganya tidak bisa menikmati harta kekayaan Anwar.
bangun. Perasaan saya nggak enak. Ada apa? Saya nggak sadar seseorang yang masuk ke rumah. Coba kamu lihat dulu. Iya, saya lihat. Selamat tinggal Ratih, Preti dan Nanda. Siapa kamu? Siapa kamu? Lah, orangnya udah nggak ada. Dia larinya kencang sekali. Saya yakin pasti dia Yona. Dari mana kamu tahu, Nanda? Dari sorot matanya, Mah. Itu sorot mata Yona. Ku tersanjung. Mas keluar, Mas! Sembarangan aja kamu tuh! Mas sama orang! Enak aja kamu tuh! Hah? Enak aja kamu tuh! Mas! Saya akan menyuruh Mas Agung untuk mengusir kamu dan Iem dari rumah ini. Usir! Sembarangan ngomong kamu! Kamu udah tahu siapa saya? Apa-apaan ini? Siapa kamu? Saya ini nyonya rumah yang baru. Saya tantenya Iem. Nyonya rumah? Apa maksud dia, Pop? Tria, Mas Agung, Tria. Kenapa dengan Mas Agung? Agung itu lagi pengantin baru sama Iem sekarang. Apa? Tria. Mas, apa maksud semua ini? Dasar perempuan murahan. Kamu udah ngerusak rumah tangga kakak saya, tahu? Tria! Mas, selama ini Mas nuduh saya sama Denny sebagai penyebab kematian Mama. Bukti ya, dengan Mas ngawinin Iem, sama aja kalau Mas itu yang penyebab kematian Mama. Oh, jadi Mas lebih membela pembantu ini daripada adik Mas sendiri? Tutup mulut kamu. Dengar baik-baik ya. Sekarang saya udah bukan pembantu kamu lagi. Saya ini adalah istri yang sah Mas Agung. Mas, Mama udah meninggal. Apa gunanya Mas nikahin dia lagi? Cukup! Mas, saya nggak terima dihina seperti ini, Mas. Saya nggak terima! Mas, sadar, Mas! Baik, Mas. Kalau Mas mau melanjutkan malam pengantin Mas, silakan. Tapi lebih baik saya pergi dari sini. Saya benar-benar akan pergi, Mas. Saya minta harta peninggalan Mama kita bagi dua. Dan kita nggak ada hubungan adik kakak lagi. Saya minta Mas nggak usah nyari-nyari saya. Tria! Tria! Bobby, biarin aja. Lepas, Mas! Buat apa kamu kembali? Kamu tahu, kamu sudah berbuat apa sama saya? Femas sangat marah atas kepergian kamu, Den. Dan dia mengira saya menyebabkan kepergian kamu. Dia nggak mau sekolah, dia nggak mau makan. Bahkan sekarang dia sedang mengurung dirinya di kamar. Baik, kalau gitu saya akan berusaha menjelaskan sama Femas sekarang, ya. Nggak usah. Femas sekarang udah tidur. Dan saya tidak mau dia terluka hatinya karena kamu. Kecuali kalau kamu mau berjanji kamu tidak akan meninggalkan saya dan Femas. Antika, apapun yang terjadi antara kamu sama saya nggak akan pernah mengorbankan Femas. Jadi kamu nggak mau bersumpah, Den? Femas tuh anak saya. Saya nggak mau Femas jadi korban atas perbuatan kamu yang tidak punya perasaan. Sebagai manusia, saya juga punya batas kesabaran, Den. Dan saya nggak mau dikecewakan. Dasar pembohong. Ternyata kamu benar-benar menyembunyikan Denny di sini, kan?
Tanya sama Denny. Denny benar-benar pergi dan baru kembali. Saya masih istri sayang Denny. Jadi apapun yang menyangkut Denny, itu masih urusan saya. Kenapa dia nggak pulang ke tempat kamu, malah memilih ke tempat saya? Saya bisa memberikan apa yang kamu berikan kepada Denny di sini. Ayo Den, kita pergi dari sini. Enak aja. Tria, biar saya selesaikan masalah saya dulu dengan Antika. Enggak, Den. Kalau saya nggak bisa ngedapetin kamu, Antika juga enggak. Kalau saya akan bunuh diri. Tria. Kalau kamu pilih dia, saya juga akan bunuh diri, Den.